Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang kebocoran data NPWP pada tahun 2024. Sebelum mulai, mari kita perkenalkan. Karena tak kenal maka tak sayang. Betul? Oke, perkenalkan, nama saya Sana Zara Tulisa sebagai moderator dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Melani Surya Anggreni dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Perkenalkan, nama saya Mary Grace Santri dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Imran Rehan dari Prodi Administrasi. Oke teman-teman, mari selanjutnya kita lanjut ke materi. Kemudian kebocoran data. Kebocoran data atau data breach adalah peristiwa di mana data pribadi seseorang diakses, dicuri, atau disebarkan tanpa izin. Dalam jurnal dijelaskan bahwa data NPWP merupakan data pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, setiap lembaga wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara. Oke teman-teman, selanjutnya ada cara kerja kebocoran data. Kebocoran data bisa terjadi melalui berbagai cara. Nah, beberapa caranya, yang pertama ada peretasan sistem atau hacking. Nah, pelaku menembus sistem komputer dan mencuri data dari server. Nah, yang kedua ada phishing atau penipuan online. Nah, pelaku mengelabui orang agar memberikan kata sandi atau akses login. Yang ketiga ada celah keamanan atau bug. Nah, itu bedanya sistem yang tidak diperbarui bisa dimasuki hacker. Yang selanjutnya ada akses internal yang disalahgunakan. Selanjutnya ada pegawai atau pihak dalam menyebarkan data tanpa izin. Nah, dan yang terakhir ada dalam kasus NPWP, pelaku bernama Boyka diduga mendapat akses ke database pajak dan memperjualbelikan data pribadi masyarakat. Nah, selanjutnya ada contoh kasus kebocoran data NPWP tahun 2024. Tahun 2024, publik digemparkan dengan kebocoran jutaan data NPWP. Data yang bocor termasuk NPWP, NIK, alamat, nomor telepon, dan email. Data tersebut bahkan milik mantan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi negara. Data dijual di internet oleh peretas bernama Bejurko. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan data pemerintah masih lemah dan belum sesuai standar perlindungan yang diatur dalam UU PDP. Pemicu terjadinya kebocoran data. Yang pertama ada sistem keamanan data belum kuat. Terus yang kedua ada banyak lembaga belum menggunakan enkripsi dan verifikasi data. Ketiga, kurangnya pengawasan dan audit. Keempat, ada data disimpan tanpa pemantauan yang rutin. Kelima, sumber daya manusia atau pegawai kurang paham soal keamanan data. Keenam, terlalu banyak akses ke data tanpa kontrol ketat. Dan yang terakhir itu belum ada penerapan teknologi keamanan yang mutakhir. Teman-teman, yang selanjutnya ada 2 slide lagi yang harus kita jelaskan oleh teman kita secara online. Dampak dari kebocoran data tersebut menyebabkan terganggunya privasi masyarakat karena data-data pribadi yang tersebar ke internet. Juga pencurian identitas di mana data digunakan untuk penipuan. Serta kerugian finansial akibat penyalahgunaan data pajak. Kemudian, melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, hal ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat tentang sistem digital pemerintah. Selanjutnya, solusi dan upaya pencegahan kebocoran data NPWP dalam poin-poin padat. Yang pertama, ada terapan keamanan TI yang kuat seperti enkripsi, firewall, aplikasi rutin, dan deteksi intrusi. Yang kedua, edukasi wajib pajak untuk jaga kerahasiaan data, kata sandi, dan waspada phishing.
Yang ketiga, patuhi regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan PPPSE. Yang keempat, siapkan tenaga IT kompeten di bidang keamanan cyber dan manajemen insiden. Yang kelima, buka kanal pelaporan dan tindak cepat penanganan kebocoran data. Keenam, melakukan audit keamanan secara berkala untuk deteksi dan perbaiki celah. Ketujuh, hancurkan fisik data yang tidak perlu, misal kartu NPWP yang sudah tidak dipakai. Kedelapan, terapkan autentikasi multifaktor atau MFA untuk lapisan keamanan tambahan. Kesembilan, tingkatkan koordinasi antara lembaga pengelola data untuk sinergi pencegahan. Nah, teman-teman, kesimpulan dari yang kamu sudah jelaskan adalah kebocoran data NPWP di Indonesia disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan siber, keterlibatan pengelola dalam menjaga password dan data, serta infrastruktur keamanan yang belum memadai. Pemerintahan sedang melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, termasuk memperkuat audit keamanan dan edukasi wajib pajak untuk menjaga kerahasiaan data. Kebocoran ini menunjukkan pentingnya peningkatan teknologi keamanan, pelatihan SDM, dan koordinasi antar lembaga agar kebocoran serupa tidak terulang sekaligus menjaga kepercayaan publik. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau presentasi yang kurang baik. Nuhun walfa kami maesturun. Walau muwaffiq li aqwamit thoriq. Bila yusallihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!